Halo, Lenin merupakan seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia. Jadi siapa Lenin? Seperti apa kehidupan Lenin? Yuk cari tahu di video ini guys. Seperti diketahui, Lenin adalah pemimpin gerakan revolusioner proletar Rusia, pendiri komunis internasional dan salah satu dari 10 orang paling berpengaruh di dunia. Nama lengkap Lenin adalah Vladimir Ilyich Lenin. Ia lahir pada tanggal 22 April 1870 dan meninggal pada tanggal 21 April 1924. Jadi ia meninggal tepat satu hari sebelum hari ulang tahunnya, pada usia 54 tahun. Lenin lahir dalam keluarga intelektual. Tidak banyak yang diketahui tentang masa remaja Lenin. Kebanyakan orang mengatakan bahwa Lenin adalah anak yang cerdas, waspada, sangat ceria dan aktif. Sejak kecil, Lenin membawa keinginan untuk belajar banyak. Lenin pintar dan mudah menghafal pelajaran yang cukup besar. Lenin juga sering membacakan pidato para orator dalam bahasa Yunani kuno. Lenin hanya membaca sepintas dokumen itu dan langsung menghafal informasinya. Lenin terkenal sebagai pembaca yang rajin. Lenin banyak membaca buku dan membaca dengan sangat cepat. Ketika seseorang hanya membaca 5-6 baris, Lenin telah membaca satu halaman. Ini teknis, membaca cepat, yang disebut membaca secara diagonal. Bukan hanya kemampuan membaca cepat saja. Ia juga dikatakan menguasai banyak bahasa asing, dapat membaca dan berkomunikasi dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Prancis. Seorang teman sekelasnya, bernama Lenin a Living Encyclopedia, dan menulis itu. Lenin memiliki kemampuan luar biasa, seperti ingatan super, keingintahuan ilmiah tak terbatas, dan produktivitas luar biasa. Pada tahun 1877, Lenin lulus dengan pujian dari sekolah menengah, menerima medali emas, yang membuatnya langsung diterima di universitas manapun di Rusia yang diinginkannya. Dan Lenin memilih Fakultas Hukum, Universitas Kazan. Selama studinya, dia bergabung dengan kelompok revolusioner, dan karena kegiatan propaganda revolusionernya di kalangan siswa, dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Setahun kemudian, Lenin kembali, mengabdikan sisa 2 tahunnya untuk rajin membaca dan hasilnya mengejutkan banyak orang. Lenin lulus semua mata pelajaran program 4 tahun Fakultas Hukum Universitas Kazan sebagai kandidat bebas. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, Lenin bekerja sebagai asisten pengacara. Juga kali ini, ia mulai belajar tentang gagasan revolusi. Dia menghabiskan bertahun-tahun, pergi ke Prancis, Jerman, Swiss, bertukar dengan orang-orang yang berpikiran sama dan akhirnya dia menghasilkan karya pertamanya tentang Marxisme. Karya Lenin ini sangat diapresiasi. Ketika dia kembali ke Rusia, dia berencana untuk memulai sebuah surat kabar Marxis. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Lenin ditangkap oleh otoritas Rusia. Dipenjara selama setahun dan kemudian diasingkan ke Siberia. Di sini Lenin bertemu dengan seorang gadis dengan cita-cita yang sama, dan mereka menikah. Selama pengasingan, Lenin juga menulis, banyak sekali. Lenin menyelesaikan total 30 karya berharga. Yang paling menonjol adalah karya, Perkembangan Kapitalisme di Rusia. Di tahun-tahun berikutnya, dia terus berpartisipasi dalam revolusi dan memperjuangkan pembebasan kelas pekerja. Untuk menghindari pengejaran Tsar, Lenin menggunakan hingga 148 alias berbeda. Yang paling populer adalah Tulin, Petrov, Maya. Tapi dia masih berkali-kali ditangkap, dipenjara, bahkan dilarang tinggal di Rusia, dan harus pergi ke luar negeri. Tapi sepertinya tidak ada yang menghentikan upaya Lenin. Pada tanggal 7 November 1917, Lenin memimpin Revolusi Oktober Rusia, menggulingkan Tsar dan mendirikan negara komunis pertama di bumi. Ada hal khusus dalam proses kegiatan revolusioner rahasia. Lenin tidak pernah terancam nyawanya, tetapi setelah pemerintah jatuh ke tangan Soviet, dalam 2 tahun, Lenin dibunuh 3 kali. Di antaranya harus disebutkan pembunuhan Lenin yang mengejutkan Rusia. Pada tahun 1918, dia hampir kehilangan nyawanya dalam upaya pembunuhan oleh seorang gadis Ukraina berusia 28 tahun. Orang ini menggunakan pistol untuk menembakkan 3 peluru ke arah Lenin, di mana 2 peluru ditembakkan ke tubuh Lenin. Tapi untungnya tidak ada bahaya bagi kehidupan, dan kesehatan pulih, tidak lama setelah itu. Layanan keamanan Soviet pada saat itu menyelidiki dan mengkonfirmasi. Ini adalah plot yang diatur oleh pemerintah Inggris untuk menggulingkan pemerintahan Bolshevik. Sebaliknya, pihak Inggris selalu membantah semua tudingan. Setelah penyelidikan, 3 hari kemudian, gadis Ukraina itu dieksekusi oleh regu tembak. Berkas perkara, meski kurang detail dan penuh kontradiksi, akhirnya ditutup. Banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi malam itu masih belum terjawab hingga hari ini. Pada tahun 1922, Lenin sakit parah dan 2 tahun kemudian dia meninggal karena stroke. Saat para dokter membedah tubuh Lenin, para dokter menyimpulkan, meninggal karena arteriosklerosis otak. Penyebabnya diyakini karena banyak makan telur dan minum susu dalam waktu lama. Sebelum mati, Lenin pernah mengungkapkan keinginannya untuk beristirahat di samping ibu dan saudara perempuannya. Namun, setelah pertemuan tersebut, para pemimpin Soviet memutuskan untuk membalsem tubuh pemimpin tersebut, dan hingga kini, 100 tahun kemudian, tubuh Lenin masih berada di Lapangan Merah, di Moskow, Rusia.
Lenin adalah seorang jenius, jadi para dokter ingin mempelajari otaknya, untuk mengetahui mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Dan setelah Lenin meninggal, otaknya ditempatkan dalam larutan formaldehida. Pada tahun 1925, sebuah laboratorium khusus didirikan untuk mempelajari otak Lenin. Di dalam sana, Oskar Vogt, seorang dokter Jerman, diundang ke Moskow untuk membangun dan memelihara laboratorium ini. Otak Lenin dipotong kecil-kecil di bawah pengawasan Vogt, dan persiapan untuk penelitian pun dimulai. Menurut laporan akhir, otak Lenin dipotong menjadi total 30.953 potongan mikroskopis. Setiap bagian hanya setebal 0,02 mm. Ada peristiwa mengejutkan yang terjadi, yaitu Dr. Vogt mencuri sebagian dari otak Lenin dan meninggalkan Moskow dan tidak pernah kembali. Setelah penelitian bertahun-tahun, Dokter, kata Vogt, otak Lenin dicirikan oleh sel-sel piramidal yang sangat besar dan banyak di lapisan kortikal ketiga. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa arsitektur sel otak tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Lenin, dan sejak itu tidak ada hasil khusus dari studi otak ini. Jadi, kita melihat bahwa meskipun lebih mampu dari yang lain sejak masa kanak-kanak, untuk membuat pengaruh yang besar di dunia, Lenin mengalami banyak kesulitan dan tidak pernah menyerah. Dan, jika Anda ingin sukses, Anda harus melakukan hal yang sama. Semakin Anda ingin sukses, Anda harus semakin gigih. Terima kasih telah menonton videonya, halo dan sampai jumpa lagi.